Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Fitria Paramadina. Bersama rekan-rekan saya ada Dwi Nurpatia, ada Kristiana Apriani, ada Rizka Yuliandini, ada Sri Nurmayanti, ada Siska Kurniawati Solihat, dan yang terakhir ada Wirya Teja Januarta. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Teman-teman, mengapa semua negara itu harus mengikuti kerjasama, teman-teman? Mengapa? Jawabannya, mengapa setiap negara harus mengikuti kerjasama? Karena setiap negara tidak memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia ataupun teknologi yang memadai. Walaupun negara tersebut memiliki teknologi dan sumber daya alam, tetapi tidak semua negara memiliki teknologi yang memadai. Maka dari itu, kerjasama wajib dilakukan. Nah, tujuannya apa teman-teman kerjasama itu? Tujuan kerjasama adalah meningkatkan kesejahteraan bersama, mempercepat ekonomi dan teknologi. Jadi, sifat saling menguntungkan itu terdapat pada kerjasama. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini kami akan membahas kerjasama dalam lingkup ASEAN. Halo teman-teman, di sini ada materi peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi. Nah, kenapa sih Indonesia ini tuh sangat berperan penting dalam kerjasama di bidang ekonomi? Karena Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, yang sangat berperan penting dalam perekonomian di Indonesia maupun di ASEAN. Nah, yang pertama, Indonesia tuh memiliki mengikuti kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama tuh ada organisasi AFTA. AFTA tuh kepanjangan dari ASEAN Free Trade Area. Nah, Indonesia ini juga menjadi pelopor dan pendiri dari organisasi tersebut. Nah, tujuan dari AFTA ini tuh untuk menjadikan kawasan di ASEAN ini tuh sebagai tempat atau wadah untuk sumber produksi yang strategis. Nah, maka produk-produk yang dihasilkan dari anggota-anggota dari AFTA ini tuh akan memiliki daya saing yang kuat di pasar global maupun di dunia. Nah, negara-negara dari anggota AFTA tuh ada apa aja coba? Nah, yang pertama, ini tuh ada Indonesia, ada Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan juga Filipina. Nah, yang kedua adalah APEC. Nah, APEC tuh kepanjangan dari ASEAN Pacific Economic Cooperation. Nah, APEC ini tuh tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Nah, jadi tadi kan sudah disebutkan bahwa AFTA ini tuh melingkukan dari ASEAN. Nah, sedangkan APEC ini tuh melingkukan dari Asia Pasifik. Jadi APEC ini juga dapat memfasilitasi perdagangan internasional supaya lebih bebas dan memperluas marketnya di kawasan di dunia. Nah, hal ini tuh dapat dibuktikan dengan kegiatan ekspor dan impor yang telah dilaksanakan di Indonesia. Oke, sekian penuturan materi peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya ada materi peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik. Apa aja ya? Nah, selanjutnya ada peranan Indonesia dalam kerjasama di bidang politik yang terdiri dari 3. Yang pertama ada Indonesia sebagai pendiri ASEAN bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang menjadi tonggak gemilang partisipasi internasional. Indonesia salah satu negara pendiri organisasi multilateral se-Asia Tenggara. Bahkan dunia bersepsikan Indonesia sebagai natural de facto leader ASEAN. Nah, torehan Indonesia dalam bidang politik ini menjadi pendorong pembentukan ASEAN Zone for Peace, Freedom, and Neutrality atau disingkat JOFAN pada 27 November 1971. Yang kedua, Indonesia sebagai penggagas Konferensi Asia Afrika dan promotor non-blok. Pasca Perang Dunia Kedua, kondisi politik terbagi menjadi
dua blok. Yang pertama ada blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, pada saat itu Indonesia justru menggagas KA bersama 20 negara lain sebagai simbolis anti blok barat dan blok timur. KAA tersebut diselenggarakan di Bandung pada 24 April 1955 yang menghasilkan 10 poin penting yang disebut Deklarasi Bandung. Nah, yang ketiga, peranan Indonesia sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta mengirim pasukan perdamaian kontingen Garuda yang bertugas memberikan bantuan humaniter di wilayah yang berkonflik senjata. Pada tahun 1957, kontingen Garuda menjadi bagian United Nations Emergency Force ke Mesir dan Israel. Bahkan terakhir pada tahun 2023 ini Indonesia mengirim pasukan Garudanya ke daerah Palestina dalam rangka membantu penjagaan wilayah Gaza. Oke, selanjutnya akan ada materi tentang peranan Indonesia dalam bidang sosial yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial. Jadi, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial mencerminkan komitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkontribusi pada perdamaian, dan juga keamanan global. Nah, apa aja sih peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dalam ruang lingkup ASEAN? Jadi yang pertama itu ada keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games. Pada tahun 2011, Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam ajang pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara. Kedua, itu memberikan bantuan kemanusiaan. Contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban topan Haiyan di negara Filipina. Dan yang ketiga, program pertukaran pelajar. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing dan memperdalam ilmu yang dipelajari. Keempat, ada ASEAN Foundation model ASEAN Meeting. Indonesia mengirimkan perwakilan dalam ajang ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting pada tahun 2016. Sekian materi dari bidang sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, teman-teman, selanjutnya ada peran Indonesia dalam bidang budaya. Oke, Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN yang berperan di berbagai bidang, salah satunya di bidang budaya. Nah, peran apa saja sih yang dilakukan Indonesia dalam bidang budaya? Yang pertama, mengikuti festival film ASEAN yang di dalamnya seluruh di negara Asia Tenggara memperkenalkan film dari negaranya sendiri. Kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi para pekerja industri untuk berjejaring dan juga berdiskusi. Yang kedua, ada ASEAN Best Performing Arts atau bisa kita sebut pertunjukan kesenian, yang di dalamnya menampilkan keragaman seni maupun budaya di negara ASEAN yang bertujuan untuk memperkenalkan kesenian lokal agar semakin dikenal masyarakat dunia. Yang ketiga, ada Pekan Budaya ASEAN, yang di dalamnya kerjasama untuk mengembangkan berbagai kemampuan masyarakat, contohnya dengan mengadakan festival tari, kuliner, alat musik, dan lain-lain. Yang selanjutnya, ada mengikuti ASEAN Youth Camp, atau wadah kerjasama untuk mengembangkan sumber daya manusia di negara Asia Tenggara. Yang nantinya para pemuda negara anggota ASEAN akan dilibatkan dalam acara kebudayaan tiap tahunnya. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan kesatuan identitas, visi, dan komunitas sebagai masyarakat ASEAN.
Nah, oke teman-teman, selanjutnya ada peran Indonesia dalam bidang teknologi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang materi bidang budaya. Selanjutnya kita ada peran Indonesia dalam bidang teknologi, yaitu kerjasama bidang teknologi yang pernah dicapai di ASEAN guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Nah, sudah banyak nih jalinan kerjasama dalam bidang teknologi yang pernah dilakukan di setiap negara ASEAN, yaitu diantara lainnya: 1. Teknologi kesehatan mengatasi COVID-19. Dalam upaya menghadapi serangan COVID-19, negara-negara anggota ASEAN bersatu menjalin kerjasama untuk memulihkan pandemi. Salah satunya dengan menjalin kerjasama bidang teknologi kesehatan dan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Nah, yang kedua ada pengembangan teknologi pangan. Setiap negara-negara ASEAN terus berupaya untuk memperkuat sektor pangan. Tak hanya sekadar memperkuat sektor pangan, kerjasama teknologi ini mengharapkan dapat pendorongan produksi. Yang ketiga ada mengembangkan teknologi nuklir. Nah, sampai sekarang Indonesia dan negara-negara ASEAN masih terus mengembangkan teknologi nuklir. Jalinan memperkembangkan teknologi nuklir dilakukan sebagai upacara mendukung perdamaian di kawasannya. Yang keempat ada membangun pusat penelitian. Membangun pusat penelitian juga menjadi salah satu kerjasama bidang teknologi yang pernah dilakukan oleh setiap negara di ASEAN. Tak hanya satu atau dua, ada banyak penelitian yang dibangun sebagai bentuk kerjasama ASEAN. Nah, yang terakhir ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu berkualitas menjadi salah satu kunci sukses pengembangan teknologi di kawasan ASEAN. Hal ini yang mendorong Indonesia dan beberapa negara anggota ASEAN lainnya terus meningkatkan keahlian tenaga kerja di bidang teknologi untuk membuat terobosan terbaru. Nah, teman-teman, kita kan tadi sudah membahas berbagai peranan Indonesia di berbagai bidang ya, teman-teman. Ada tadi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga teknologi. Nah, yang terakhir ada peranan Indonesia di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk semua manusia ya, setiap manusia. Nah, peranan Indonesia ini ada 6 macam ya, teman-teman. Yang pertama ada pertukaran pelajar. Jadi pelajar dari Indonesia bertukar dengan pelajar dari luar negara Indonesia, seperti dari Malaysia ataupun Singapura yang termasuk ke dalam negara ASEAN ya, teman-teman. Begitu juga sebaliknya dari negara lain ke negara Indonesia. Itu untuk pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui budaya dan sistem pendidikan yang berbeda. 2. Beasiswa. Tentunya teman-teman sudah tahu beasiswa itu apa ya. Nah, beasiswa ini yaitu pemberi seperti biaya ataupun fasilitas dari negara lain gitu untuk pelajar dari Indonesia ataupun pelajar dari luar negeri bisa diberi fasilitas atau uang, materi. Yang ketiga ada mengembangkan pendidikan vokasi. Nah, mengembangkan pendidikan vokasi ini yaitu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, yang nantinya jadi si hasil pendidikan ini untuk memunculkan para pekerja yang berkualitas. Ada yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi. Nah, ini tuh untuk bersaing di dunia internasional. Yang kelima ada berperan dalam Iptekin. Nah, dalam Iptekin ini yaitu ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi ya, teman-teman. Ini tuh untuk mempercepat, salah satunya ya, untuk mempercepat pengembangan ekonomi di suatu negara. Itu teman-teman mengenai pendidikan. Oke teman-teman, untuk kesimpulannya, kerjasama adalah suatu perkumpulan lebih dari 2 negara untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sebagai yang sudah tadi teman-teman saya bahas di dalam pembahasan ini, kerjasama negara itu mencangkup banyak ya. Namun yang kita bahas sekarang ada mencakup ASEAN. Jadi dapat kita ketahui
kerjasama Indonesia dalam ASEAN itu ada dalam bidang politik, teknologi, sosial, budaya, pendidikan, dan satu lagi ekonomi. Nah, kami dan kita sebagai mahasiswa penerus bangsa harus giat belajar dengan rajin, sungguh-sungguh, dan harus membanyak pengetahuan tentang ASEAN, tentang negara, internal dan eksternal, agar untuk kedepannya nanti kita bisa memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh pemerintah negara ini dalam kerjasama teman-teman, baik dalam itu ekonomi, teknologi, budaya, sosial, pendidikan. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui apa itu peran dalam bidang budaya, Indonesia dalam teknologi, dan Indonesia dalam pendidikan sebagai apa, agar kita bisa meneruskan ideologi kita dengan kepancasilaan kita, agar negara kita semakin maju dan berkembang teknologinya secara pesat. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dari kami, dan pastinya kalian sudah mengetahui ya tentang peran kerjasama Indonesia dalam setiap bidangnya. Kami harap pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan kita semua dan dapat memperluas pengetahuan kita semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Did I get my expectations so high when I know you dropped me all down low and fully hit the floor?